Kepada guru-guru, marilah kita sama-sama menjadi long life learner. Jadi jadikan suatu komunitas belajar di sekolah itu tempat kita para guru untuk tumbuh dan berkembang. Ada nih Miss Rina, kebetulan Miss Uli bawa Oke, idofnya. boleh Oke, berbagi. tada. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini kita jumpa lagi rekan BGP Aceh dalam Ngopi Sanger, BGP Provinsi Aceh, Ngobrol Pintar, Saling Ngerti. Nah, Bapak dan Ibu rekan BGP Aceh, pada kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu yang akan berbagi terkait praktik bayi yang sudah mereka sampaikan pada ajang tingkat nasional, yaitu Jambore GTK Hebat yang dilaksanakan dalam rangka Hari Guru Nasional. Dan pada kesempatan ini sudah hadir Ibu Wendy Yuliasari. Selamat datang, ini Miss ya? Iya. Oke Miss, sehat Miss? Sehat, bagaimana Miss Rina? Alhamdulillah juga sehat, senang sekali bisa bergabung di sini di Ngopi Sanger ya. Iya. Oke, selanjutnya bersama kita juga sudah hadir yaitu Miss Yuli. Iya. Iya, Miss Yuli ini adalah gurunya ternyata ya. Iya, Di benar. Kidos. Rekan kerja. Rekan kerjanya, wah luar biasa. Nah, rekan BGP Aceh, kesempatan kali ini kita sudah berhadir teman-teman dari Kidos ini, yaitu Miss Yuli dan Miss Wendy yang nantinya akan berbagi sangat banyak bersama kita terkait upaya yang dilakukan praktik baik yang sudah dilaksanakan, sehingga nantinya kita bisa dapat ikut serta mengadopsi apa sih upaya-upaya yang sudah mereka lakukan. Nah, izin ya Miss, kita kenalan dulu nih. Saya perkenalkan dengan teman-teman di rekan BGP semuanya. Nah, di sini rekan BGP sudah hadir Miss Wendy Yuliasari SHMH. Beliau merupakan juara 1 komunitas belajar inspiratif dan merupakan penanggung jawab atau ketua kombelnya, sekaligus kepala sekolah Kidos English School yang ada di Banda Aceh. Nah, beliau juga aktif di Himpau di Kota Banda Aceh di bidang penelitian dan pengembangan dari tahun 2021 sampai dengan sekarang ya. Betul. Ya Miss ya, oke. Nah, rekan BGP satu orang lagi bersama kita sudah hadir juga, yaitu Miss Uli, Miss Uliana Samita SPD MSI. Beliau merupakan juara terbaik 1 GTK Inovatif Pendidik PAUD. Ya, Iya, benar. terima kasih Miss Uli. Nanti kita akan berbagi bersama guru kelas Kombel ya, Kober ya, KB. KB, Oke. kelompok bermain. Kelompok bermain Iya. Kidos English School dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Nah, rekan BGP, ada pun praktik baik yang sudah Miss Wendy upayakan dalam kegiatan Jambore Hebat kemarin, peran Kombel Pesat PAUD Kidos English School dalam menjalankan tentang perilaku baik terhadap sesama kepada peserta didik di kelas. Betul. Nah, ini dia. Miss Wendy, bisa nggak berbagi bersama kita nih secara singkat gimana sih praktik baik yang diupayakan, seperti apa kondisi awalnya, akhirnya seperti apa? Silakan Miss. Baik, ini sebetulnya bukan usaha saya pribadi ya, namun Kombel ini kan kami bersama-sama. Oke. Dalam GTK kali ini kami ada 2 guru pendamping. Bersama saya ada Miss Dakianti SPD MPD dan juga Miss Intan Permatasari S-Hum. Namun kalau bisa saya ceritakan sedikit bagaimana Kombel kami berdiri. Memang sebelum ada Kombel pun budaya belajar itu sudah tertanam sejak 2012 sekolah kami berdiri. Namun semakin terarah, terorganisir dengan kami menjadi sekolah penggerak, di mana saya melihat ini kenapa ya daya belajar guru mempelajari kurmer ini berbeda-beda. Maka butuh suatu wadah platform memang. Makanya 2023 terbentuklah. Dari Kombel ini ternyata banyak sekali isu yang bisa kami pecahkan. Kami sharing, berbagi praktik baik, memecahkan suatu masalah di kelas. Mungkin salah satunya terhadap perilaku ananda-ananda peserta didik kan, ini kan 3 bulan pertama kan masih masa penyesuaian ya Miss Rina kan. Dimana waktu kami sharing diskusi ada isu apa yang bisa mau kita bahas.
Ini Miss, ada anak yang belum bisa menghargai keanekaragaman di kelas. Oh. Masih saling tidak mau teman sama ini, tidak mau teman sama itu. Maka waktu kami diskusi, yuk bagaimana ya kita bikin suatu pembelajaran, permainan. Kalau anak TK, anak PAUD kan kami belajarnya itu bermain ya metodenya kan. Maka dengan itulah kami bikin praktik baik itu permainan untuk mengajarkan anak bagaimana sih menghargai kawan melalui permainan. Jadi anak-anak dikasih semacam inilah games lah. Oh iya iya. Iya, begitu. Angkatan berapa PSP-nya? Kami ke angkatan ketiga Angkatan ketiga. Betul, Baik, iya. baik. Terus kombelnya sudah jalan dari 2023. 2023 sampai Iya. sekarang. Betul. Baik. Terus Miss gimana nih hasilnya sekarang? Hasilnya alhamdulillah ya, kalau terkait dari Kombel secara keseluruhan, kami melihat Kombel ini suatu wadah yang bisa memotivasi, menginspirasi. Mungkin ada teman-teman yang unggulnya di bagian IT, di bagian Canva, berbagi dengan teman-teman. Jadi kami sekarang melakukan semacam inovasi dalam pelaporan asesmen kepada guru, kepada orang tua memakai Canva. Jadi respon dari orang tua pun bagus dan menarik, lebih enak dibaca. Terhadap anak sudah pasti. Jadi anak-anak ini mendapatkan suatu pengalaman yang menarik. Jadi guru-guru kan makin kreatif nih, istilahnya kan inovatif. Jadi anak-anak pun happy, nggak cepat bosan. Itu yang kami secara kasat ya, kami bisa melihat itu. Kalau terkait dari permainan Kombel yang kami bawa ke lomba ini, tentu saja setelah diaplikasikan di kelas, anak-anak jadi mulai paham bagaimana menghargai teman di kelas. Alhamdulillah. Oke, baik. Wah, luar biasa ya rekan BGP ya upaya yang dilakukan. Berarti di sini butuh kesadaran semuanya untuk terlibat ya, Miss ya. Betul. Pada saat pertemuan-pertemuan Kombel dan sudah disepakati pastinya untuk jadwalnya. Oke, baik. Terima kasih, Miss. Kita lanjut lagi dulu ke Miss Uli ya. Miss Uli di sini adapun judul dari praktik baik yang sudah mendapatkan apresiasi di tingkat provinsi yaitu petualangan Playdogs untuk mengenal numerasi literasi dengan fun. Panda Fun. Nah, ini Iya, apa terinspirasi Panda pada Fun. boneka panda kali ya? Iya, jadi inspirasinya itu pertama karena kan kita kan di KB kelompok bermain itu kisaran umurnya antara 3 sampai 4 tahun. Nah, di sini kan anak-anak masih motoriknya itu masih harus dibangkitkan gitu, masih harus ada peningkatan. Nah, jadi saya sambil nge-scroll sosial media, jadi terpikir nih lihat salah satu konten kreator buat mainan untuk anaknya itu dari tepung. Nah, di situ saya mulai berpikir bisa nggak ya ini buat dijadiin ke mainan anak-anak gitu. Ternyata ketika saya udah cobain ke teman-teman anak murid Peserta didiknya. ya Oke. peserta didik, saya coba ke peserta didik, alhamdulillah mereka senang gitu. Memang awal-awalnya mereka masih yang ngeremes adonannya, tapi udah semakin sering kita coba, semakin mereka menarik perhatian mereka dan mereka semakin teratur untuk ngikutin kegiatan tersebut. Nah, di situ saya juga mulai kolaborasi juga dengan Kombel, dengan teman-teman, coba gimana kalau misalnya kita coba di kelas-kelas yang lain. Alhamdulillah ketika kelas-kelas yang lain juga coba, mereka juga tertarik, anak-anaknya yang lain gitu. Jadi ketika pelajaran numerasinya di mana, literasinya di mana, numerasi itu ketika bahan tepung itu kan kita pakai bahan tepung, minyak, garam, itu kita simulasi ke anak, ini berapa nanti anak-anaknya yang hitung. Takarannya Iya, seperti itu takarannya ya. ya. Oh, Takarannya iya, tuh iya. nanti anak-anaknya yang hitung. Pertama itu mereka nggak tahu nih berapa ini satu asal gitu mereka ngitungnya, tapi setelah kita kasih informasi ke anak-anak, mereka paham. Kemudian waktu buat literasinya itu Miss Uli kasih contoh dulu nih bagaimana cara buat huruf A, bagaimana cara buat huruf Itu sudah I. menggunakan Playdogs-nya gitu. Belum. Awalnya kita kenalin dulu hurufnya, habis itu baru Oke. kita coba simulasi dengan tepungnya. Oh iya.
Kebetulan hari ini Miss Uli juga bawa tepungnya. Oh, iya. Yang udah dijadiin ini. Oke, siap. Iya. Nanti kita rampakan ya sama Boleh. teman-teman ya, rekan BGP ya. Oke. Oke, terima kasih Miss Uli. Iya. Nah, Miss Uli sama Miss Wendy, kan kita sudah sampai di provinsi nih. Kita mau dong pengen tahu apa sih yang membedakan. Kan semua sekolah juga Playdoh ya. Iya, iya. Tapi apa sih yang istimewa dari Playdoh ya Kidos gitu, dan untuk Kombel kita yang luar biasa ini, upaya yang sudah dilakukan itu yang membedakan dengan Kombel yang lain seperti apa? Mungkin Miss Wendy dulu deh. Silakan. Iya, baik. Kalau yang membedakan kurang lebih mungkin kalau kami melihat dari kami itu intinya konsisten. Dari awal sebelum ada nama Kombel pun kami sudah melakukan peningkatan kapasitas. Namun dengan adanya Kombel semakin menjadi terstruktur. Jadi setelah konsisten, terjadwal, lalu juga berdampak pastinya. Dan alhamdulillah dengan nilai dan komitmen yang kami sepakati bersama kan ada poin tanggung jawab bersama dan juga kolaborasi, juga membudayakan refleksi. Jadi di situ kami betul-betul sesama anggota Kombel itu harus sepakat, kita harus merasa ini Kombel bersama loh, bukan hanya milik penanggung jawab ataupun ketua. Namun bagaimana kita hadir tepat waktu, harus kita menghargai pendapat. Nah, mungkin kekuatan kami di nilai dan komitmen bersama juga. Alhamdulillah sejauh ini anggota Kombel ya walaupun ya sedikit ada namanya jalan kan nggak ada yang lurus-lurus aja ya Mbak Miss Rina ya. Namun Iya, sejauh ini alhamdulillah kami masih bisa merasakan manfaat yang luar biasa dari Kombel. Iya, berarti poin pentingnya ya komitmen ya. Iya. Seharusnya kalau misalnya udah terjadwal itu Iya. hadir, diupayakan hadir. Mungkin ada yang 1-2 atau yang berhalangan seperti itu ya. Tapi benar ya Miss Wendy, dan itu dapat kita lihat semua rekan BGP kalau misalnya udah Kombel udah dijalankan pasti ada yang menjadi hambatan. Yang paling utama itu ya semuanya dalam menyempatkan waktu ya. Betul. Aduh Miss mau buru-buru ini gitu ya, mau belanja dulu atau ada keperluan apa. Nah, tapi untuk saling berkomitmen itu tetap dibangun di Kidos tentunya ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Miss. Selanjutnya Miss Uli, gimana Miss Uli nih untuk Playdoh-nya yang membedakan dengan yang lainnya seperti apa? Kalau kita mungkin kalau Playdoh mungkin sama ya dengan teman-teman yang lain mungkin yang udah pernah buat. Tapi di sini Miss Uli pakai memang bahannya tuh yang aman. Jadi kalau misalnya memang kemakan sama anak-anak itu nggak masalah gitu. Oh, iya. Jadi bahannya itu memang dari tepung, minyak, garam, sama pewarna makanan gitu. Tapi ada juga orang yang buat tuh yang dari sabun, Oh, iya. dari lem. Nah itu bahannya juga ada. Tapi kita menghindari itu ya. Iya, kita biar menghindari itu. biar safety untuk anak Iya. gitu ya. Oke, baik. Nah, Miss, kemudian kira-kira nih pada saat upaya yang dilakukan dalam praktik baik yang sudah kita coba, ada nggak nih hambatannya? Kalau Miss Wendy, apa hambatannya yang dihadapi pada saat itu? Wah, hambatan ya namanya ya tadi ya seperti jalan nggak ada yang lurus ya. Iya, Yang namanya sanger kan ada yang suka pakai susu, ada yang nggak suka. Beda-beda gitu kan. topping ya. Beda selera. Beda-beda selera. Iya, benar. Namun apa ya namanya karakter anggota Kombel kan berbeda-beda. Hambatan utama yang kami rasakan yang sudah pasti itu menyepakati waktu ya, Miss Rina ya. Waktu ada yang dan juga terutama kan layanan kami kan ada 3 ya, dari penitipan anak sampai TK kelompok bermain. Jadi memang ada guru yang bekerja sampai dengan sore. Iya. Jadi menyepakati waktu untuk mengambil jam setelah jam TK selesai jam 1 misalnya. Bagaimana dong yang penitipan belum bisa ikut karena kan masih kerja. Jadi memang ada waktu-waktu ataupun pelatihan yang kami ambil di hari kerja. Itu mungkin yang kebutuhannya untuk pembelajaran ya. Namun ada yang kami ambil di hari libur terpaksa. Karena mau tidak mau semua harus ikut, daripada ada yang ikut ada yang enggak. Nah itu di awal mungkin menyepakati waktu itu agak tantangan ya. Namun setelah kami mengupayakan jalan terbaik, setidaknya kan ini kan tidak setiap minggu, apa sebulan sekali, ataupun di satu hari Kombel berjalan di hari Sabtu, kalau bisa ada 2 kegiatan ya sinergis. Jadi pagi misalnya ada kajian, siangnya kami ada pelatihan. Jadi Miss itu
datang ada 2 kegiatan yang dilaksanakan pelatihannya. Oke, Miss. Berarti di sini kita mencoba memperhatikan juga sih kemampuan dari seluruh Miss-Miss yang lain untuk dapat bergabung gitu ya. Betul. Menyesuaikan waktu mereka juga. Yang Iya. dominan itu kapan bisa gitu ya. Oke, siap. Nah, Miss, kita sudah disuguhi minuman nih, sangar. Ngobrol pintar, saling ngerti, ngerti, dan ya. mudah-mudahan bisa dimengerti semua ya rekan BGP Aceh ya. Yuk kita coba rasa sangar kita pada hari ini, silakan. Terima Ayo, kasih Miss Rina. Ya, mari. Bismillah. Gimana? Luar biasa. Iya, ini asli sangar nih, asli Aceh gitu ya. Mudah-mudahan bisa membuka inspirasi kita lagi, oke? Dan rekan BGP, kita tetap akan membahas lagi terkait praktik baik yang sudah dilakukan dan diupayakan oleh Miss Wendy dan Miss Uli. Sekarang kita mintakan kesediaan dari Miss Uli. Setelah upaya yang kita lakukan nih, kita kan berharap anak kita bisa mengerti literasi numerasi dengan playdoh tersebut gitu ya. Gimana nih menurut Miss Uli pendapat dari teman-teman setelah melihat ini bahwa berhasil seperti itu? Udah pasti beda kalau misalnya itu kita bandingkan dengan anak kelompok bermain dengan anak TK. Ketika kelompok bermain mengenal numerasi dan literasi tersebut, mereka hanya mengenal huruf A seperti ini, angka 1 itu seperti ini gitu. Mereka mengenal supaya nanti di kelas selanjutnya mereka udah paham dan udah tahu bahwasanya ini angka 1, ini angka 2, ini huruf A, ini huruf I. Nah, kalau untuk yang kelas TK, otomatis mereka udah lebih tahu dibandingkan anak-anak yang kelompok bermain. Nah, di situ anak-anak yang TK ini mereka udah lebih kreatif lagi untuk buat angkanya. Kadang mereka buat angkanya langsung bilang, Miss, angka 2 itu kayak kepala bebek, angka 3 itu kayak burung terbang. Jadi mereka itu lebih kreatif lagi untuk membuat numerasinya, literasinya gitu. Oh iya. Kalau sama anak kelompok bermain, jadi memang lebih kayak ngenalin numerasi literasinya itu sambil bermain gitu, Miss Rina. Jadi hambatannya Oke. yaitu sambil main, sambil belajar. Jadi kan enggak yang fokus kita belajar. Jadi Iya. memang sambil belajar sambil bermain. Oke, nah teman-teman gimana nih sesama Miss yang di Kidos gitu, ada nggak yang memperhatikan, yang sudah mencoba juga bagi dong Miss Uli playdohnya kami untuk program yang lain, pembelajaran yang lain seperti itu, ada ya? Iya, ada Miss Rina. Nah, jadi kan setiap minggu kita kan refleksi apa kegiatan yang sudah dilakukan selama seminggu gitu, Miss Rina. Nah, jadi Miss Uli mengutarakan bahwasanya saya di kelas Miss Uli pakai ini untuk mengenalkan numerasi dan literasi. Coba teman-teman kenalin ini di kelas teman-teman seandainya. Jadi teman-teman ini menerapkan gitu apa yang sudah Miss Uli iniin, ternyata mereka juga responnya juga positif gitu. Positif Iya, ya, alhamdulillah ya. positif. Dan pastinya keterlibatannya sama ya. Sama. Jadi dari saat pada pengukuran, Iya, membuat gitu mereka ya. nanya gitu, Miss Uli ini takarannya berapa, ini berapa, dan kebetulan waktu itu Miss Uli juga ikut lomba Himpaudia ya, Miss Wendy ya. Iya, Tentang play-doh ini juga, alhamdulillah juga juara 1 ya, Miss Wendy. Iya. Wah, luar biasa ya rekan BGP ya, banyak nih prestasinya. Playdoh ini udah kemana-mana loh. Oke. Kemudian berarti dapat diimplementasikan oleh teman-teman ya. Gitu ya. Mudah-mudahan dapat diimplementasikan. Kalau menurut Miss Wendy, untuk kegiatan Kombel ini bisa nggak ya untuk diupayakan oleh seluruh teman-teman yang punya komunitas belajar di sekolah masing-masing juga ya, se-Provinsi Aceh. Ada nggak saran-saran untuk teman-teman? Iya. Harusnya sangat bisa ya Miss Rina ya. Karena itu kan semua kita sudah ada, gurunya sudah ada, GTK-nya sudah ada, tempatnya sudah ada. Tinggal kita bagaimana komitmen bersama dan waktu. Jadi memang dibutuhkan suatu kesepakatan bersama ya Miss Rina, effort ya. Saya rasa kalau misalnya mungkin dari kami berbagi dan kami sangat merasakan dampak yang luar biasa dengan adanya Kombel ini. Kami harapkan mungkin bisa menginspirasi dari kawan-kawan sekolah lain. Kita tidak butuh sekolah yang
ya sudah besar dulu atau bagaimana. Iya. Sekolah yang anggotanya lebih dari 2 orang guru saja itu sudah bisa mendirikan kombel. Jadi intinya bagaimana guru itu saling belajar dan berbagi praktik baik, dan yang intinya itu untuk memperbaiki kualitas mengajari kelas. Jadi saling curhat, saling memperbaiki, cari solusi gitu ya. Betul, Iya. tidak harus pelatihan yang besar, ngobrol aja, diskusi gitu ya. Intinya apa? Bagaimana pembelajaran besok lebih baik dari hari ini gitu. Benar. Itu ya upaya yang sudah dilakukan ya. Kemudian kalau Miss Uli, nah nih kalau misalnya teman-teman dari sekolah lain ada nggak yang sudah minta resep? Kebetulan waktu Miss Uli gelar wicara berapa hari lalu, itu kan teman-teman kan posisinya melihat dan prosesnya itu kan videonya ditayangkan. Nah jadi teman-teman yang lain itu excited juga dari sekolah-sekolah yang lain. Miss Uli ini gimana cara proses pembuatannya, ini apa bahannya gitu. Jadi Iya. teman-teman yang lain juga penasaran gimana cara buatnya. Ternyata judul Miss Uli ini menginspirasi teman-teman yang lain. Iya, Heeh. alhamdulillah ya. Alhamdulillah menginspirasi Iya, teman-teman yang lain. alhamdulillah ya. Kemudian kalau misalnya dari orang tua nih, dukungan orang tuanya seperti apa untuk kombel? Mungkin ada upaya yang dilakukan tuh yang berhubungan dengan orang tua, apakah dilibatkan seperti itu? Gimana, Miss Wendy? Iya, kami kebetulan memang sudah melibatkan, walaupun tidak semua kegiatan kombel kami libatkan. Yang teranyar, waktu kami bulan Oktober lalu, tanggal 26 kami mengadakan salah satu kegiatan kombel itu Rubik, ruang berdiskusi pendidik. Di situ tema yang kami angkat itu bagaimana transisi PAUD SD yang menyenangkan. Kami kombelnya kami tidak hanya undang dari guru-guru perwakilan beberapa orang, kami undang guru SD, waktu itu kepala sekolah SD percontohan dan kepala sekolah Fatih bilingual, dan juga kami undang orang tua. Jadi di mana dari hasil diskusi kami, dari guru SD memaparkan bagaimana proses transisi, orang tua juga mendengarkan, karena tidak mungkin terwujud transisi PAUD SD yang menyenangkan tanpa orang tua mengetahui. Ekspektasi orang tua kan seperti ini, sedangkan kenyataannya begini. Jadi itulah sangat penting, tidak mungkin kegiatan kombel itu dapat berjalan secara sempurna tanpa dukungan orang tua. Iya, berarti pada saat program transisi PAUD SD ya, Betul. pastinya kita menanamkan juga bahwa di kurikulum kita sudah membatasi bahwa tidak adanya baca tulis ya untuk dites, diuji pada saat masuk SD. Itu kan pemahaman itu harus kita sampaikan kepada orang tua. Karena banyak sekali ya orang tua. Di Kidos gimana nih? Banyak nggak orang tua yang masih nuntut harus bisa baca tulis? Pasti Tolong ada. dong Miss gitu ya. Menuntut udah pasti Udah gitu, pasti. udah pasti Iya. menuntut. Cuman ya gimana, itulah Miss Uli salah satunya caranya ya ngenalin numerasinya seperti itu. Jadi ketika orang tua, Miss tadi anak-anaknya main apa? Tadi kita belajar buat ini, mama pakai tepung. Besoknya Miss bagi resep dong, mau buat di rumah juga gitu. Oh, iya. Jadi maksudnya gini, anak-anak juga cerita kali Iya, ya di cerita rumah di ya. sekolah, Miss Uli ngajarin ini, Ngajarin Ma minta tepung. tolong dong buatin juga gitu. Iya. Iya, benar-benar. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan lain seperti apa nih praktik baik ataupun keunggulan di Kidos? Ini kebetulan sama-sama dari Kidos nih, rekan bikin nih, jadi bisa kita gali semua nih informasinya. Selain itu, Keunggulan terkait kombel atau secara umum? secara umum boleh. Secara umum. Kalau kami mungkin semua sekolah punya karakteristik masing-masing ya. Kebetulan kalau kami di bilingualnya, lalu di kreativitasnya, jadi memang anak-anak bagaimana kami stimulasi semua aspek perkembangannya, ya sosialnya iya, agama, bahasa, semua aspek motorik, apalagi ini ya motorik halus dan kasar. Motorik halus melalui permainan Play-Doh tadi. Jadi mungkin itulah dan bagaimana kami melakukan itu semua dengan menyenangkan. Jadi bagaimana guru-guru di sekolah, makanya Miss Wendy kan sebenarnya sudah misis ya, udah. Tapi tetap harus Miss dipanggil, harus selalu awet muda, harus ramah, harus friendly sama anak-anak yang Miss Wendy ya. Mungkin itulah ya yang mungkin orang tua feedback dari orang tua, kenapa senang dengan anak-anaknya di Kidos. Ya mungkin seperti itu yang kita tangkap ya, Miss Uli ya. Berarti ada sesuatu yang menjadi
ada view yang bagus nih di Kidos yang ditawarkan kepada orang tua, baik itu dalam proses promosi ataupun dalam setiap kegiatan. Pastinya kan orang tua itu memperhatikan dong aktivitas yang kita lakukan Betul, gitu ya, ataupun yang kita iya. sampaikan. Ada kelas parenting seperti itu yang dijalankan? Parenting sudah pasti. Sudah pasti. Karena bagi kami pendidikan itu kami tidak main-main Miss Rina, walaupun anggapan bahwa wah TK kan boleh TK di mana saja. Oh tidak. Makanya kualifikasi guru juga sangat penting. Makanya kebetulan Miss Wendy dan Miss Uli kami memang sudah sama-sama S2. Namun selain kami ada 3 orang guru lain. Jadi kami ada 5 orang guru S2 di sekolah. Minimal harus S1 pendidikan. Jadi pendidikan latar belakang guru juga penting. Itu yang semangat dari Kombel itu sendiri juga ya. Ada growth mindset. Iya. Jadi guru itu tidak boleh di zona nyaman. Kalau di Kidos kami dorong, ayo sekolah lagi ada beasiswa, ayo ambil. Baru-baru ini 2 orang guru baru selesai S2 di Malaysia, kembali ke Kidos mengabdi lagi. Itulah semangat dari itu yang kami tularkan di Kombel. Guru nggak boleh berhenti, harus long life learner. Makanya kenapa Harus nama terus ya, belajar terus Betul. gitu ya. Nama Kombel kita kan Kombel Pesat, Miss Rina, kepanjangannya Pembelajar sepanjang hayat. Oh gitu. Iya. Nah, Akronim pantes. pesat. Saya tadi agak susah ya bacanya. Ini pusat apa pesat? Pesat. Jadi ada poin penting di situ, Iya. ada pesatnya. Iya, nggak boleh Oke. begitu udah dapat pekerjaan berhenti belajar, nggak boleh, tetap belajar terus ya Miss Belajar Uli terus. ya. Jadi tergelitik ya Iya, sebagai iya. pemantik juga dari kepala sekolah untuk semua guru-gurunya belajar gitu ya. Iya. Oke, berapa orang nih di sana? Miss-nya berapa orang? Miss-nya ada dengan staff ada 35 kebetulan. Ada 35. 35. Kalau rombelnya berapa? Rombel di Kidos, kalau yang TK sendiri ada 8 ya Miss Uli ya. Rombel TK 8, kelompok bermain kami ada 3 rombel. Rombel TPA, Taman Penitipan Anak ada 2. Dari yang kelas bayi sampai kelas yang toddler istilahnya 2 tahunan gitu. Iya, toddler. Berarti diampu oleh 35 miss-nya ya. 35. Yang mendampingi. Termasuk ada 1 mister yang laki-laki, ada kami 1. Oh, ada ya. satu. Itu tugasnya seperti apa? Tugasnya ke safety, Oh, ke safety pengamanan, iya. benar-benar. Oke lah. Baik, rekan BGP, itu dia informasi yang kita dapat, kita gali nih. Karena kebetulan nih yang datangnya si Kidos nih. Miss-nya Wendy sebagai kepala sekolah, sebagai penanggung jawab Kombel, sekaligus sebagai ketua Kombel, dan Miss Uli sebagai guru kelas ya. Iya. Dan mudah-mudahan dapat menginspirasi bagi kita semuanya. Nah, rekan BGP, itu upaya-upaya yang sudah coba dilakukan dan alhamdulillah membuahkan hasil ya di tingkat provinsi oleh Kidos, baik dari kedua guru dan kepala sekolahnya. Dan rekan BGP Aceh bersama kita kita minta Miss Uli memperagakan kegiatan playdoh yang pernah dilakukan di sekolahnya ya Miss Uli ya. Ada bawa nggak? Ada nih Miss Rina, kebetulan Miss Uli bawa Oke, playdoh-nya. boleh Oke, berbagi. tada. Nah, itu dia. Iya. Nah, jadi kan playdoh ini nanti anak-anaknya yang yang milih warnanya sendiri gitu, Miss Oke. Rina. Boleh dirasa, diraba? boleh Miss Rina. Boleh dipegang juga nggak apa-apa Miss Rina. Iya. Nah, benar sekali. Iya, nah di sini nanti anak-anak ini juga melatih motorik halus mereka untuk memegang pensil. Ini juga bisa. Nah, jadi nanti Stimulasi tentunya ya. ini Oke. sangat karena Miss Uli pakai garam kasar. Oh pakai iya, garam berasa juga, ya iya. kreteknya ya. Heeh. Iya. Nah, nanti anak-anak Miss Uli minta misalnya buat huruf I. Nah, mereka nih kan udah kenal nih huruf I. Sebelumnya kan Miss Uli juga udah kenalin bagaimana bentuk huruf. Nanti mereka coba buat gitu. Miss, nanti ini seperti ini ya. Nanti mereka udah buat. Oh iya, coba buat yang ada titiknya gimana. Nanti mereka yang buat gitu. Nah, benar sekali. Berarti ini upaya yang dilakukan ya. Iya. Dan pilihannya banyak warna Banyak supaya warna, menarik bener. tentunya. Jadi warnanya ini Oke. memang mereka milih sendiri. Siap, Iya. siap. Pasti seru tentunya ya rekan BGP ya. Saya dulu juga main ini dulu. Tapi kalau dijual di pasar di supermarket atau di tempat mainan anak-anak juga ada Play-Doh, tapi pastinya belum aman ya kan Miss Rina untuk dimainin sama anak-anak karena mengandung mungkin bahan-bahan kimia atau Nah. kalau ini
ini insya Allah aman karena dari tepung, garam, bahan Iya. dasarnya minyak. Berarti kan kita kalau misalnya menggunakan yang di Mau coba? pasaran berarti harus cuci tangan setelahnya dan Benar, mengupayakan iya. nggak memakai tangan untuk makan seperti itu ya sebelum cuci tangan ya. Jadi Iya. selalu menjaga kebersihan. Kalau ini kan secara tidak langsung kalau memang lupa cuci tangan ya nggak apa-apa Nggak aman apa-apa, gitu ya. aman. Nah, ini juga bisa dimainin sampai berkali-kali, Miss Rina. Bisa Ini. dikembalikan ke bentuk awal Iya. ya. Baik. Nah luar biasa ya rekan BGP, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya untuk Play Doh ini ya. Dan untuk Miss Wendy gimana nih Miss Wendy? Kayaknya jadi mainan kita deh di sini ya. Iya. Miss Wendy, kan berarti kita dalam Kombel itu hampir sama sih dengan kegiatan in-house training ya. Jadi kita di situ saling berbagi juga. Selain itu di Kidos ada nggak ya di Kombelnya kita yang apakah sudah pernah berbagi ke teman-teman antar sekolah, Kombel antar sekolah gitu kan? Ataupun ada kegiatan lain yang tapi dilakukan bersama-sama dalam kegiatan Kombel, ada apa saja nih di Kidos? Baik, Kombel sendiri secara umum kan ada 3 ya Miss Rina ya. Ada komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, ada komunitas belajar secara daring. Daring, benar. Kalau Kido sendiri pas saat ini sebenarnya kami lebih concernnya ke komunitas belajar dalam sekolah. Dalam sekolah. Namun karena kan kami kan sekolah penggerak ada kewajiban pengimbasan. Pengimbasan itu keluar. Jadi memang kami sinergikan antara kegiatan Kombel dan kegiatan sekolah penggerak. Di sekolah penggerak kan ada komite pembelajaran sekolah. Jadi komite pembelajaran sekolah kan memang anggota Kombel juga. Jadi kan sekalian gitu. Baru-baru ini memang kami melaksanakan kegiatan pengimbasan yang pertama. Jadi kami berbagi praktik baik kepada yang dekat-dekat dulu memang Miss Rina. Jadi ada sekitar 10 sekolah di Kecamatan Kuta Alam. Kami di Gugus 3 Asokaya. Ada kepalanya, ketuanya Bu Ratnawati. Jadi kami bekerja sama untuk melakukan kegiatan berbagi praktik baik yang sudah Kidos lakukan di sekolah dengan tema pembelajaran dan asesmen. Itu tanggal 9 November lalu. Baru ya? Baru, anyar sekali. Jadi di situ memang memang kalau yang namanya ilmu semakin kita bagi semakin banyak ternyata ya. Iya. Ternyata dan yang kami lakukan mungkin belum tentu sesuai dilakukan di sekolah lain, tapi tidak ada salahnya yang baik mungkin bisa diterapkan di sekolah, yang belum sesuai disesuaikan aja gitu. Jadi mungkin itulah, dan satu lagi juga kami juga ada berbagi di momen K3TK di Kepala Sekolah TK Sekota Banda Aceh. Waktu itu diundang 1 hari setelah kami di Gugus, besoknya di K3TK itu bagaimana menginspirasi kawan-kawan lain untuk ikut Jambore ini, bagaimana Kombel ini bisa menang di tingkat provinsi, bagaimana tipsnya. Waktu itu memang ada beberapa yang dipanggil kan, termasuk saya. Itu mudah-mudahan lah bisa menginspirasi kawan-kawan. Karena ikut ini nggak ada ruginya sebenarnya, banyak manfaatnya ya Miss Uli ya, banyak ilmu yang kami dapatkan. Nah luar biasa ya rekan BGP ya, berarti kan Miss Wendy juga udah merasakan sendiri gitu ya manfaatnya kita mengikuti apresiasi apapun gitu, dan itu merupakan sebuah bentuk tantangan untuk kita ya untuk mencoba memamerkan, mencoba menyampaikan bahwa kami udah berusaha seperti ini di Kidos. Ayo teman-teman coba lihat hasil kami gitu. Dan di saat kita mendapat apresiasi menjadi seorang yang peserta yang terbaik, berarti kita mendapat juara gitu ya. Dan kita juga sangat ingin mempromosikan, ingin berbagi dengan teman-teman. Nah salah satunya ya hadir kemari juga nih di Ngopi Sanger ya. Mudah-mudahan dimengerti oleh rekan BGP untuk dapat diadopsi gitu. Untuk dapat juga diimplementasikan di komunitas belajarnya juga. Dan untuk materi yang tadi yang disampaikan, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah literasi numerasi untuk Kober yang sangat sederhana gitu ya, tapi capaiannya bisa dapat dengan cepat ya, dengan permainan yang menyenangkan, dengan bola-bola warna gitu ya, yang pilihan-pilihannya Predo yang suka anak gitu ya. Dan emaknya juga suka sih. Menghilangkan kecemasan itu. Iya benar ya. Iya. Iya.
Cuman itu ya karena posisi saya di sini nggak bisa mengulek-ulek itu lagi. Harus balik ke TK nanti baru bisa. Rekan BGP seru sekali ya kita bersama Miss Wendy dan Miss Uli pada kesempatan kali ini ya di episode ketiga Ngopi Sanger, ngobrol pintar saling ngerti di BGP Provinsi Aceh. Yuk ngopi dulu yuk kita yuk biar tambah ayo, ngerti nih. Miss Lia. Dicicipi. Nah, Miss Wendy, setahu kita sih sebenarnya untuk mewujudkan komitmen itu nih, Miss Wendy udah melakukan upaya apa saja sih secara administrasi yang sudah dijalankan di Kombel? Rekan BGP pasti pengen tahu nih apa saja sih yang sudah harusnya ada dalam Kombel itu. Silakan Miss. Iya, baik. Karena memang kalau komunitas belajar itu bisa dikatakan sudah baik dan sehat, harusnya administrasinya lengkap ya, Miss Rina ya. Iya. Karena di awal-awal kami juga sering belajar, tapi tidak ada administrasi yang rapi. Nah, sejak Kombel ini berdiri, kami mulai menetipkan. Jadi yang pertama harus ada SK dulu. Nah, ya, SK ditunjuk 3 tim kecil Kombel, yang anggota yang kecil aja dulu 4 orang cukup. Namun yang lain pengurusnya 4 orang, yang lainnya menjadi anggota, kita sebutkan di dalam SK. Lalu absensi sudah pasti. Absensi kan berarti bentuk dari komitmen bersama juga, kehadiran gitu. Lalu ada dokumentasi, karena dokumentasi itu kan menjadi bukti kehadiran. Kami utamakan memang dokumentasi dalam bentuk gambar potret ya. Lalu yang terakhir memang notulensi. Karena notulensi ini kan menjadi suatu catatan. Kalau nanti kita harus refer ke yang dulu pertemuan kapan, kita ada catatannya. Jadi kita bisa, oh kita tempo hari belajarnya ini loh tentang ini, jadi kita mungkin tidak harus mengulang yang ini gitu, atau memperbaiki, menambahkan saja. Jadi mungkin melengkapi siklus inquiry dari Kombel itu sendiri gitu. Benar. Berarti secara administrasi juga sudah lengkap rekan BGP ya. Berarti ada yang upaya bentuk komitmennya seperti apa, ya diwujudkan dalam bentuk SK, kemudian diwujudkan dalam pertemuan-pertemuan, yaitu berupa absensi dan juga notulensi. Jadi setiap progres yang dilakukan diselesaikan, permasalahan-permasalahan yang dicoba dibahas itu dapat diupayakan setelahnya sebagai sebuah solusi sehingga anak-anak mencapai tujuan pembelajarannya. Pastinya semuanya bermuara kepada anak ya, Miss Uli ya. Oke, baik rekan BGP, demikianlah bincang-bincang kita bersama narasumber hebat kita ini pada kesempatan kali ini, yaitu keduanya dari Sekolah Kidos Banda Aceh, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya. Miss, sebelum kita tutup, izin silakan memberikan closing statement sekalian apa sih pesan-pesan kepada seluruh rekan BGP Aceh di Provinsi Aceh. Mungkin siapa lebih dahulu? Miss Yuli boleh? Oke, Miss Uli di sini udah coba bermain Play-Doh dengan peserta didik Miss Uli. Mungkin nanti teman-teman dari sekolah lain bisa mencoba untuk bermain Play-Doh ini. Mungkin bisa kunjungin YouTube Kidos. Di YouTube Kidos itu ada permainan tentang permainan Play-Doh ini juga. Nah, di situ teman-teman mungkin bisa kepoin nih gimana sih cara buat Play-Doh. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat mencoba teman-teman. Wah, luar biasa ya. Mari ya rekan BGP. Oh iya, rekan BGP. Iya, siap. Lanjut Miss Wendy, maaf. Silakan Miss Wendy. Lanjut ya. Kepada guru-guru, marilah kita sama-sama menjadi long life learner. Jadi jadikan suatu komunitas belajar di sekolah itu tempat kita para guru untuk tumbuh dan berkembang, tentunya Miss Rina ya. Untuk apa? Agar kita selain untuk kapasitas diri guru sendiri, namun kita bagaimana menciptakan pelayanan dan kualitas pembelajaran terbaik bagi peserta didik. Jadi kan tujuannya ke Ananda ya. Iya, benar. Ya, dan juga melengkapi ini mungkin teman-teman rekan BGP bisa melihat, follow dan ikuti Instagram Kidos. Di situ cukup banyak kegiatan-kegiatan Kombel yang kami masukkan di IG Kidos. Oke, baik. Terima kasih banyak Miss Wendy, sama-sama, Miss Miss Uli. Rina. Ya.
Nah, rekan BGP, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini di Ngopi Sanger. Banyak upaya yang sudah dilakukan dari hal komunitas belajar, bagaimana sih yang seharusnya upaya-upaya yang dilakukan, baik itu dalam penentuan dulu SK ya, kemudian ke komitmen bersama untuk tetap berhadir dalam setiap pertemuan yang sudah direncanakan dalam komunitas belajar, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah, dan juga keunikan dari playdoh yang diberikan oleh Miss Uli ya, tentunya mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua untuk meningkatkan literasi dan numerasi kepada peserta didik ataupun ananda-ananda kita semua, tidak hanya di Kidos tentunya ya. Baik rekan BGP, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jumpa lagi kita pada edisi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BGP Aceh, lebih baik, lebih baik, BGP Aceh. Oke, terima kasih Miss Uli. Sama-sama, terima kasih kembali Miss Rina.